Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur atas anugerah kasih sayang-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh selalu baru setiap hari. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Namun saya baca ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bacaan ini sekaligus menjadi tema renungan firman Tuhan pada hari ini. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah yang telah menebus kita adalah terang. Oleh karena itu kita juga harus hidup di dalam terang dan tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Hidup kita sebagai orang percaya yang telah mengalami penyucian dari dosa melalui darah Yesus adalah hidup di dalam terang. Saudara-saudara, pernyataan Allah adalah terang di ayat 5 menunjukkan bahwa Allah adalah kudus dan benar. Oleh karena itu, Allah jugalah yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa. Ayat 7. Kita pun diminta tidak menipu diri sendiri, diminta mengaku dosa dan sepenuhnya jujur di hadapan Allah. Ayat 8 sampai 10. Dengan demikian, kita tidak boleh lagi hidup di dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang, yaitu dalam kebaikan, kemurnian, kekudusan, dan kebenaran. Namun demikian, pada zaman Rasul Yohanes, ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa kita tetap dapat memiliki persekutuan dengan Allah sementara kita masih hidup dalam kegelapan. Menanggapi ajaran sesat tersebut, kemudian Rasul Yohanes menegaskan bahwa tidak ada seorang pun bisa mengklaim diri sebagai orang percaya atau orang Kristen jika masih hidup di dalam kejahatan dan perbuatan amoral. Kita tidak dapat mengasihi Allah dan pada saat yang sama juga kita hidup dalam dosa. Jika demikian, kita adalah orang-orang munafik tentunya. Jadi kita harus memilih dan menentukan sikap hidup, mengasihi Allah dan tidak boleh hidup dalam dosa. Rasul Yohanes juga mengajarkan bahwa di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya kekudusan, kemuliaan, dan kebenaran Allah itu sempurna. Sama sekali tidak ada cacatnya. Terang Allah diperhatikan sedetil apapun, kita tidak akan menemukan titik hitam di dalamnya. Kenapa? Karena natur Allah tidak bisa disatukan dengan dosa. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus, hal mendasar yang harus kita lakukan untuk dapat hidup dalam terang dan dalam persekutuan dengan Allah adalah tentu mengaku bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Bahwa dengan mengaku dosa, kita menyadari kecenderungan kita melakukan dosa dan kemudian kita bersandar pada kuasanya untuk mengatasi kecenderungan berbuat dosa itu. Pengakuan dosa memungkinkan kita untuk bebas menikmati persekutuan dengannya, dengan Kristus. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita berkomitmen untuk hidup kudus dan benar sebagai orang beriman. Kita harus sadar bahwa diri kita adalah manusia yang penuh dosa dan lemah. Kita tidak perlu takut mengaku dosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena Dia tidak akan membuang kita atau menolak kita, tetapi justru memberi jaminan pengampunan kepada kita untuk hidup di dalam terang-Nya. Apa yang dapat kita pedomani dalam hidup kita melalui firman Tuhan ini? Saudara-saudara, yang pertama,
hiduplah dalam terang. Itulah tanda bahwa kita ada dalam terang Tuhan. Hidup bukan lagi sekedar mengejar gaji, mengharapkan gaji besar, berapa atau punya kendaraan apa. Yang lebih penting, marilah terus membuang kegelapan yang ada di dalam diri kita. Kedua, bersekutulah dalam kumpulan, dalam persekutuan orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Allah. Persekutuan kita dengan Allah pasti menuntun kita pada persekutuan dengan orang-orang yang sama-sama telah ada dalam terang. Ketiga, marilah kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang adalah terang. Yakinilah bahwa panggilan dan pemberiannya dalam hidup kita tidak pernah salah. Selamat berada dalam terangnya, selamat menjalani hidup di dalam terang Tuhan. Kiranya Dia membawa saudara pada pengalaman iman yang luar biasa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah sungguh kami hidup di dalam terang Kristus, karena Engkau adalah terang itu sendiri. Dan biarlah kami senantiasa menyadari diri kami sungguh datang mengaku dosa bila telah melakukan dosa di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Engkau tidak akan membuang atau menolak kami. Kami percaya Tuhan selalu menyambut kami. Dan biarlah dengan hati yang penuh sesal kami datang kepada Tuhan dan sungguh mengalami persekutuan yang manis dengan Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi Bapak Ibu jemaat saudara yang saat ini dalam pergumulan beban berat, sakit penyakit. Sembuhkanlah ya Tuhan. Angkat segala sakit yang membuatnya menderita. Biarlah kami boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan anugerahkan kelegaan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Dan sekecil apapun usaha atau sumber-sumber pencarian hidup dan penghidupan bagi kami jemaat, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat berhasil. Dan sungguh kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan di sepanjang usia yang Tuhan anugerahkan bagi semua kami jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau atas firman yang boleh menyapa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.